Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, teriring doa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama memanjatkan doa sambil menghafalkan, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Doa selamat bersama-sama kita awali dengan a'udzu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajiannya. Silakan dibuka kitabnya halaman halaman 14. Halaman 14 hadis nomor 112. Halaman 14 hadis nomor 112. Idza tala'atis suraya aminaz zari'u minal 'aha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ida apabila tola'atis suraya, kalau diwasolkan digabungkan bacanya tola'atis suraya, tola'ati. Tapi kalau diputuskan ida tola'at as-suraya. Ida apabila tola'at muncul, terbit. Muncul, terbit, maka tola'al badru alaina. Idza tola'at apabila muncul as-suraya, bintang suraya. Bintang suraya. Amina maka akan aman. Amina maka akan aman. Az-zari'u petani. Az-zari' asal katanya zaro'a, yazra'u menanam. Jadi az-zari'u penanam. Dari kita orang yang profesinya menanam disebutnya petani. Amina maka akan aman az-zari'u petani minal ahati daripada hama. Idza tala'atis suraya apabila muncul bintang suraya, amina maka aman az-zari'u petani minal ahati daripada hama. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila tola'at muncul as-suraya bintang suraya, amina maka akan aman az-zari'u petani minal ahati dari hama. Pertanian suka ada aja hamanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasannya cukup ya.
dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu, ada sebab, ada akibat. Antara sebab dan akibat itu, kalau kita orang-orang awam hanya bisa memahami yang dekat sebab akibatnya. Tapi kalau yang sebab akibatnya jauh, emang itu harus orang yang berilmu. Saya berikan sebuah contoh. Air teh tawar, kemudian dicampur gula. Air teh asalnya tawar, dicampur gula, diaduk, maka air teh yang asalnya tawar menjadi manis. Kenapa menjadi manis? Karena dicampur gula dan gulanya manis. Sehingga kita orang awam dengan mudah bisa memahami, oh ya, loh ini kenapa air jadi manis? Karena dicampur gula. Emang kenapa kalau campur gula jadi manis? Jawabannya karena gulanya manis. Kalau air ini dicampur garam, maka rasanya jadi asin. Kenapa? Garamnya asin. Kita orang awam memahami bahwa sebab akibat itu yang langsung dekat. Ini ditambah gula jadi manis. Kenapa? Gulanya dicicipin, emang gulanya manis. Oh ya pantas, gulanya manis, jadi campur ke situ jadi manis. Percampurin garam jadi asin. Kenapa? Pas dicicipin garamnya asin, ya pantas air jadi asin. Itu kita orang awam paham begitu. Tapi kalau untuk memahami yang antara sebab dan akibatnya itu jauh, itu harus ilmu. Contohnya apa? Tape, singkong dikukus atau beras ketan dikukus, kemudian ditaburin ragi. Itu singkong ditaburin ragi. Singkong yang tadinya tawar berubah menjadi manis. Sedangkan raginya kalau kita cicipin manis enggak? Nah, kan ini rada beda dengan tadi air dicampur gula. Kalau air dicampur gula jadi manis, kita paham karena gulanya manis. Tapi singkong, ketan ditaburin ragi, kemudian berubah jadi manis. Nah ini bukan berarti tidak ada sebab akibat. Ada sebab akibat, tapi kan raginya enggak manis, tawar. Kenapa singkongnya jadi manis? Nah ini perlu pembahasan orang yang paham. Kalau ahli kimia sih, ya paham. Kan kita boro-boro kimia, ngapalin rumusnya aja kagak hafal-hafal. Air HO2, itu udah segitu-gitunya. Nah, termasuk dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda waktu di Madinah bahwa idza tala'atis suraya aminaz zari'u minal ahati. Apabila muncul bintang suraya, maka para petani penanam kurma aman Pak dari penyakit-penyakit kurma. Pohon kurma itu tadinya udah banyak hamanya, kalau muncul bintang suraya hilang hamanya. Masya Allah. Dan ada beberapa hadis yang senada dengan ini. Apabila muncul bintang yang masuk bintang suraya, maka akan hilang penyakit dari negeri itu. Bintang suraya adalah satu di antara beberapa bintang yang muncul di sebelah timur sebelum terbit matahari, sebelum terbit fajar pagi. Bintang suraya suka diartikan, diterjemahkan dengan bintang kejora. Bahasa Arabnya
Suraya, nggak tahu Kejora dari mana itu. Dari mana? Atau juga diartikan dengan bintang Kartika. Dan kita tahu tuh Puri Kartika. Jadi kalau yang anak dan Kartika apa? Oh, Kartika itu bintang yang muncul di timur menjelang fajar terbit. Itu nama bahasa Arabnya bintang Suraya. Diartikan bisa jadi Kejora, bisa jadi Kartika, bisa jadi disebutnya bintang timur. Oh. Kenapa disebut bintang timur? Munculnya di timur. Bahwa munculnya bintang Suraya dengan hilangnya hama-hama yang ada dalam pertanian, ini adalah isyarat. Isyarat. Dan Allah memberikan berbagai macam isyarat yang kalau oleh kita orang awam kagak nyambung isyarat itu. Tapi kalau oleh orang yang paham, yang berilmu, oh iya. Dulu orang tua saya kalau lihat langit tuh kadang-kadang, Bapak Allah yarham, lihat langit, waduh ini katanya di laut lagi banyak ikan. Di laut lagi banyak ikan. Karena langitnya gimana warnanya? Saya sih gagap. Emang kenapa? Itu langitnya begitu. Di laut lagi banyak ikan. Jadi para nelayan itu juga suka lihat langit. Itu isyarat, Bapak. Kalau kita kan kagak paham apa hubungannya langit sama ikan. Ya Allah. Nah ini munculnya bintang Suraya di arah timur menjadi isyarat hilangnya hama. Hilangnya hama yang ada pada pertanian. Kita mempelajari ilmunya orang-orang yang paham tentang ini, walaupun kita tidak bisa sepenuhnya. Bahwa munculnya bintang Suraya, Kejora, Kartika itu adalah pada mulai pertengahan bulan Juni lewat bulan Mei, pertengahan bulan Juni. Jadi kalau kita umur sampai panjang, sehat walafiat sampai bulan Juni ke sana itu, subuh itu ada bintang pada sana di timur itu. Itu bintang Suraya, bintang Kejora, bintang timur. Itu munculnya itu sesudah lewat bulan Mei, awal-awal dan pertengahan bulan Juni terus. Nah itu menandakan, mengisyaratkan memang berbarengan dengan itu mulailah kemarau. Mulainya musim kemarau itu di Madinah juga begitu. Mulainya musim kemarau itu muncul bintang Suraya. Karena apa? Ini udah lewat Mei, mau masuk Juni, mau masuk kemarau. Jadi sekarang juga udah mau masuk kemarau. Nah kemudian secara alami hama-hama yang semula ada, mungkin virus, bakteri-bakterinya itu ya di pohon kurma, di apa, kena panas, apalagi Madinah itu kalau sudah kemarau panasnya menyengat, maka pada mati Pak hama-hama karena panasnya itu. Karena panasnya maka matilah hama-hama itu. Maka kemudian apa? Kurma-kurmanya panen Pak. Panen. Maka Nabi sabdakan, idza tala'ati Suraya aminaz zari'u minal ahad. Apabila muncul bintang Suraya, maka akan aman, selamat petani dari hama. Oleh karena itu, memahami hal ini harus diselamatkan. Jangan sampai orang awam salah memahami, dianggap bahkan mungkin diyakini bahwa bintang Suraya itu adalah semacam dewa
yang membawa apa? Keberkahan. Sehingga disembah tuh bintang Suraya. Nggak boleh begitu. Kenapa demikian? Bintang Suraya munculnya bintang Suraya itu menjelang mau musim kemarau. Nah, kalau musim kemarau panas, hama-hama pada mati. Tuh. Jangan sampai jadi musyrik. Jadi musyriknya apa? Itu, waduh, bintang Suraya muncul disembah-sembah karena dia membawa dia adalah bintang penyelamat menghancurkan hama-hama, bukan bintangnya, kemaraunya itu. Kemarau, hama-hama. Nah, kemudian ini di kita dipahami bahwa munculnya bintang Suraya akan menghanguskan berbagai macam penyakit. Itu kan pengembangan pemikiran seseorang. Karena awalnya Nabi hanya kaitannya dengan az-zari'u, dengan hama-hama pertanian. Tapi kemudian dikembangkan pemikiran orang berpikir lebih jauh lagi. Mudah-mudahan bukan hanya hama pertanian, segala macam penyakit. Sampai bapak-bapak ada yang menyampaikan bahwa Corona, Covid, Delta, terus apa lagi, Omikron akan hilang bila sudah datang Suraya. Akan hilang kalau Suraya sudah muncul, hilang. Karena Nabi bersabda tuh, pakai ngambil dalilnya ini. Karena Nabi bersabda, idza tala'ati Suraya, begitu. Ya, mudah-mudahan iya. Tapi kalau nungguin bintang Suraya kelamaan. Udah pengen taraweh, udah pengen apa, ya begitu. Tapi jangan sampai menjadi sebuah keyakinan bahwa kalau muncul bintang Suraya, karena Nabi bersabda, maka segala penyakit akan hilang. Itu kan pemahaman. Lalu kalau tidak terbukti, bukan Nabi yang salah bersabda. Lah ini udah bintang Suraya, kok Corona malah jadi Delta? Udah Delta jadi Omikron, itu gimana? Berarti Nabi bohong. Bukan Nabi yang bohong, pemahaman ente yang salah. Pemahaman kita yang salah. Kan Suraya tiap tahun juga muncul. Tiap mau musim kemarau muncul tuh Suraya. Dan Corona udah berapa tahun ya? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala begitu, amin ya rabbal alamin. Jadi ini mengisyaratkan bahwa munculnya bintang Suraya itu secara alami, siklusnya begitu, perputaran masanya bintang Suraya itu muncul menjelang kemarau. Kalau sudah kemarau, pepohonan itu hamanya pada mati, maka selamat. Ini di Madinah. Maka kalau bulan Ramadan jatuhnya di bulan Juni, Agustus, kurma itu bagus-bagus. Kenapa? Karena emang nggak ada hamanya. Nggak ada hamanya. Mungkin mangga juga di Indramayu sama begitu. Kalau udah masuk kemarau, kemudian mangganya mulai pada gede, itu bagus. Ya, itu tentang bintang Suraya. Maka beberapa ahli tauhid menyampaikan, orang awam belajar ilmu falak itu ilmu tentang perbintangan, itu kalau tidak didasari dengan keimanan yang kuat, itu bisa jadi musyrik. Bisa jadi kemusyrikan. Dan dulu kita juga dulu terlibat itu, Pak. Terlibat dulu. Ingat nggak waktu bapak-bapak masih muda
ibu-ibu masih muda, kalau kenalan tuh perkenalan ya nama Rohimah, terus tempat tanggal lahir Indramayu, iya, hobi catat dah, hobi macam-macam, ada sepak bola kalau laki-laki, perempuan hobi menjahit, ada laki-laki hobi macam-macam, perempuan hobi membaca, di bawahnya lagi apa? Bintang, bintang, nama itu bintangnya ada yang Libra. Kenapa demikian? Karena kalau bulan Oktober, dari bulan September Oktober itu bintang yang muncul itu, bintang-bintang yang muncul kalau direka-reka, disatu-satuin jadi kayak timbangan, Pak. Kalau disatu-satuin, disatu-satuin, dihubung-hubungkan, digabung-gabungkan, ya direkayasa aja. Jadi kayak timbangan. Maka yang Libra itu gambarnya timbangan. Orangnya bijaksana, nimbang sana, nimbang sini. Sampai kejaksaan aja, pengadilan lambangnya itu nimbang sana, nimbang sini. Positifnya bijaksana, nimbang sana, nimbang sini. Negatifnya peragu, pelin-pelan mulu, ragu-ragu mulu, entar. Bukan itu saja, yang lebih parah lagi di bawahnya, ekonomi. Iya, ekonomi seret. Sedih kita, Pak. Itu gara-gara baca itu bintang Anda di majalah apa dulu ya? Iya. Ekonomi seret. Terus bawahnya lagi asmara. Masya Allah, itu. Iya, masalah asmara bermasalah. Masya Allah. Emang bener lagi bermasalah, lagi berantem gara-gara ada orang ketiga waktu kemah pramuka. Subhanallah, subhanallah. Nah itu terpengaruhnya jiwa kita. Terpengaruhnya jiwa kita dengan ramalan-ramalan seperti itu bagian dari apa? Bagian dari kepercayaan kita terhadap ramalan itu. Apa tidak menyimpang dari keyakinan kita kepada Allah? Kalau sampai kita meyakini, oh ya pantas ya saya dagang lagi kagak laku-laku. Ini apa? Nih di ramalannya rezeki saya lagi seret. Karena sugesti. Kan sugesti itu juga muncul dari kepercayaan. Karena kita rada-rada, kalaupun enggak banget, rada-rada percaya ke situ. Buktinya kalau ketemu lagi majalah itu, yang kita cari lagi bintang Anda lagi. Dicari itu bintang Anda lagi, bintang Anda lagi. Masya Allah. Saya bintangnya Libra, istri saya bintangnya Gemini. Yang dilihat Gemini sama Libra. La ilaha illallah. Untungnya beda. Di saya asmara bermasalah, di dia mesra. Nah, lo mana yang benar? Masya Allah. Makanya kalau tidak dilandasi dengan keimanan, bisa jadi menyimpang dan masuk ke dalam bagian dari kemusyrikan. Akhirnya masuk dalam bagian dari kemusyrikan. Karena apa? Ini sesuatu yang alami, kemudian digambarkan menjadi sebuah gambaran nasib dan takdir. Kan kita pasti meninggal dunia, semua kita pasti mati. Tapi dalam kematian yang pasti itu, Allah menyembunyikan 3 perkara. Disembunyikan oleh Allah 3 perkara. Yang pertama,
yang disembunyikan oleh Allah dalam kematian itu, dalam takdir kematian itu? Apa yang disembunyikan? Waktunya. Waktu saya meninggal, waktu bapak meninggal, waktu ibu meninggal, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirahasiakan. Enggak bisa dibaca lewat bintang. Enggak bisa dibaca lewat, enggak bisa, dirahasiakan oleh Allah. Waktunya tahun berapa, kemudian siang apa, malam, pagi apa, sore, dirahasiakan. Dalam usia berapa tahun, dirahasiakan, dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita semangat hidup. Kita melihat, menjalani sesuatu yang kita belum tahu, jadi semangat, Pak. Tapi melakukan sesuatu yang kita sudah tahu hasilnya, sudah tahu endingnya, kita nggak semangat. Kita nonton bola live, Pak. Apa itu siaran langsung? Siaran langsung kan kita belum tahu akhirnya ini kalah apa menang. Ditungguin, Pak. Indonesia lawan Bangladesh, ditungguin. Kenapa ditungguin? Semangat nungguin, karena kita belum tahu hasilnya. Tapi kalau sudah tahu hasilnya, bahwa itu akhirnya apa, skornya 0-0, tahu dari berita bahwa pertandingan itu berakhir dengan skor 0-0, tapi kita belum lihat permainannya. Lalu kemudian kata istri, bapak-bapak nih bola nih, Indonesia lawan Bangladesh, siaran ulang. Ya kita nggak semangat nontonnya, karena udah tahu, nggak bakal masuk, nggak bakal masuk. Tenang aja, nggak bakal masuk. Kok bapak tahu? Lo udah tahu skornya 0-0, nggak mungkin. Dan hidup juga begitu. Makanya oleh Allah dirahasiakan waktu kematian kita. Kapan saatnya kita meninggal dunia, dirahasiakan oleh Allah. Dan kita tidak tahu itu, maka kita semangat. Yang ngaji, ya ngaji aja. Yang olahraga, ya olahraga aja. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Ke Swiss ya berangkat aja ke Swiss. Berenang ya renang aja. Padahal mah iya. Ada anekdot pembahasan. Malaikat ditugaskan oleh Allah mencabut si Fulan bin Fulan. Cabut nyawa si Fulan bin Fulan di Swiss. Orangnya orang mana? Orang Bandung. Malaikat bingung, kok orangnya di Bandung, nyabutnya di Swiss. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita selamat. Kita juga begitu. Ini kalau bapak-bapak, saudara-saudara, kita udah tahu jadwal waktu meninggal kita. Ya, iya, bisa jadi meninggal sebelum waktunya. Karena stres. Subhanallah, Allah Maha Bijaksana. Maka jangan suka protes terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Jangan suka menggerutu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu dirahasiakan oleh Allah waktunya. Yang kedua, dalam kematian yang pasti itu ada yang dirahasiakan oleh Allah. Yang kedua apa, Bapak? Tempatnya. Di mana kita akan meninggal dunia? Di rumah apa di rumah sakit? Di sawah apa di kantor? Di kendaraan apa? Di jalan? Di kampung halaman apa di perantauan? Di Mekah apa di Madinah? Ya, di masjid apa? Di perjalanan. Masya Allah. Lagi ngaji apalagi ngaji. Tempatnya kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ada yang meninggal dunia di pantai, berangkatnya sehat walafiat.
ke Tanjung Bur, di mana tuh pantainya dulu, meninggal. Dan kita juga jadi happy saja Bapak. Kenapa happy? Karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia, dan sekaligus oleh Allah dirahasiakan supaya orang menunjukkan orang tidak akan bisa menghindari kematian. Kenapa? Karena tempatnya oleh Allah dirahasiakan. Ini kalau oleh Allah dikasih tahu bahwa Bapak nanti meninggalnya di perumahan Bangun Reksa Indah 2 tahun sekian. Nah orang pindah ke Kuningan. Orang pindah ke Kuningan. Ya Allah. Kan manusia suka ngeles gitu. Suka ngeles. Bukan orang lain, saya juga suka ngeles. Saya naik motor pakai peci, nggak pakai helm. Di jalan kan, Haji, ada razia polisi. Oh ya, ya udah saya lewat gang aja, lewat jalan. Kalau Bapak mau dicabut nyawa di Bangun Reksa Indah dan udah tahu, kan bisa lewat Sukabumi ke sana. Makanya oleh Allah tidak dikasih tahu tempatnya. Yang ketiga, yang Allah rahasiakan dalam kematian yang sudah pasti itu yang dirahasiakan apa? Penyebabnya. Karena setiap takdir pasti ada sebabnya. Termasuk kematian yang itu menjadi takdir Allah itu pasti ada penyebabnya. Hampir ya nggak mungkin orang meninggal dunia nggak ada sebabnya. Pasti secara fisik, secara medis pasti ada sebab. Ada sebab. Ada sebab. Bisa jadi karena serangan jantung, bisa jadi tabrakan. Yang jelas ada sebabnya. Nah, siapapun kita tidak dikasih tahu oleh Allah dan dirahasiakan oleh Allah apa yang akan menyebabkan kita mati. Penyebabnya apa? Apa sakit apa ketiban apa kaget, apa kesambar geledek. Jangan ada kajian. Iya orang meninggal dunia kesambar geledek. Lagi kerja di bangunan, Masya Allah. Akhirnya apa? Kalau sudah terjadi, ya kita sampaikan, ya emang itulah yang sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, adalah karena meninggal dunia waktunya kita tidak tahu, tempatnya tidak tahu, penyebabnya kita tidak tahu. Kita harus semakin sering senang berlama-lama berada di tempat kebaikan. Harus sering suka dan berlama-lama di tempat yang baik. Sehingga kalaupun kita meninggal dunia, ya kalau di tempat yang baik apa? Insya Allah jadi husnul khotimah. Karena tempat kita meninggal dunia dirahasiakan oleh Allah, maka ini jadi pelajaran. Hindari Bapak tempat-tempat keburukan, hindari tempat-tempat kemaksiatan. Kalaupun berada di situ, jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Takut apaan? Takut lagi di situ meninggal. Masya Allah. Kan biasanya di masjid diumumkan telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Anu bin Anu di rumah sakit Sari Asih. Sebut di tempatnya. Nah kalau meninggalnya di mana? Ya Allah. Nah kalau meninggalnya dan bingung yang ngumuminnya. Telah meninggal dunia dengan mendadak. Anu bin Anu di. Kalaupun iya ada yang begitu, nggak boleh diumumkan sedetilnya. Maka cukup telah meninggal dunia Bapak Anu bin Anu dalam usia sekian puluh tahun. Bagi bapak ibu yang akan bertaziah, dipersilahkan datang ke rumahnya di udah.
Kalaupun terjadi begitu harus ditutupi Pak, keburukan orang harus ditutupi, gitu. Harus ditutupi. Gitu. Kalau di rumah, kalau di TV suka ditulis, diumumkan, disampaikan dengan penyebab atau akibat dari ada serangan jantung, itu ini. Nah kalau kira-kira penyebabnya itu adalah keburukan, jangan disampaikan, jangan diumumkan. Disebabkan karena overdosis minum obat, waduh, jangan disampaikan, jangan diumumkan. Nah ini bahwa apa? Segala sesuatu sesungguhnya ada sebab dan akibat. Kalau sebab akibat itu hubungannya begitu jauh, maka kita suka nyebutnya isyarat. Diisyaratkan. Zaman dulu masih zaman hidup masih sederhana, lokasi masih pada lega. Itu kalau pengantin laki mau datang ke tempat pengantin perempuan, berhenti dulu. Kalau mau ke sini, ya berhenti dulu di sana, pinggir jalan sono. Nyundut petasan dulu. Itu isyarat bahwa pengantin laki sudah dekat. Tapi nggak buru-buru jalan Pak, nunggu dulu jawaban dari pihak pengantin perempuan. Kalau dia nyundut petasan juga dulu berarti udah siap. Kalau belum nyundut petasan jangan dulu jalan, karena berarti pihak perempuan belum siap. Itu isyarat Pak, isyarat. Karena dulu mah yang ada petasan, sekarang mah udah ada handphone, jangan pakai petasan. Ya, bikin berisik orang. Kalau pulang haji jam 12 malam, lewat seperempat, datang nyundut petasan, kapindo. Mudah-mudahan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa dari saya mudah-mudahan pada berkah Bapak Ibu keturunan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.